Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Kemudian salawat dan salam marilah selalu kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanpa memperpanjang mukadimah, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 pada mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya akan memperkenalkan pemateri sekaligus teman-teman saya yang akan memaparkan isi materi kita pada hari ini. Di sini pemateri pertama yang akan disampaikan nanti oleh saudari Anissa Hayati Rahman yang akan membahas definisi kewirausahaan dan karakteristik kewirausahaan seperti itu. Dan kemudian nanti pemateri kedua akan dilanjutkan oleh saudari Priska yang akan membahas hukum dan keutamaan berwirausaha, kemudian tujuan dan manfaat wirausaha, seperti itu. Dan kemudian nanti materi ketiga yang saya sendiri akan membawakannya dengan judul keuntungan dan kerugian berwirausaha. Jadi sekian dari saya, moderator yang telah memperkenalkan teman-teman saya. Di sini saya akan memberikan forum kepada pemateri pertama, yaitu saudari Anissa Hayati Rahman. Kepada saudari dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi yang pertama. Adapun materi yang pertama yaitu mengenai definisi kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata dasar wirausaha. Wirausaha secara etimologi berasal dari kata wira dan usaha. Wira yang berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan usaha memiliki arti perbuatan amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Secara umum, kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda atau inovatif yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Sedangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudidayakan Kewirausahaan, dikemukakan bahwa kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produksi baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya yaitu karakteristik dari kewirausahaan. Yang pertama adalah jujur. Dengan sikap jujur dalam diri seorang wirausahawan, maka orang tersebut akan lebih mudah dalam melakukan pekerjaannya dan membuat banyak orang lain akan menyukai kejujurannya dalam menjalani usaha. Yang kedua adalah disiplin. Dengan disiplin dapat menjadikan usaha atau bisnis yang dijalani menjadi teratur dan selalu mengalami peningkatan. Yang ketiga adalah berkomitmen tinggi. Komitmen di sini artinya bagaimanapun kondisi yang akan dihadapi, seorang wirausaha tetap berpegang teguh kepada komitmen yang dipercayainya. Yang keempat adalah berani mengambil risiko. Keberanian dalam mengambil risiko ini perlu didukung oleh perhitungan yang matang. Sebab semakin baik perhitungan dan pertimbangan seorang wirausahawan, maka akan memperkecil risiko yang akan terjadi. Yang kelima adalah keterampilan personal. Seorang wirausaha harus memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada, sehingga dapat memanfaatkan semua peluang yang dimilikinya. Yang keenam adalah kreatif dan inovatif. Sikap ini perlu dimiliki karena dapat menciptakan usaha atau bisnis yang dapat menarik minat para pembeli terhadap produk yang dijual. Yang ketujuh adalah kepemimpinan. Gaya dalam kepemimpinan dapat dilihat dari bagaimana seseorang mampu mempengaruhi, mengkoordinir, memimpin, dan mengambil keputusan dalam sebuah tim. Yang kedelapan adalah, atau yang terakhir, yaitu percaya diri. Sikap ini sangat penting dimiliki
Sebab jika tidak percaya diri, maka akan kesulitan dalam menjalankan usaha. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama yang telah menyampaikan isi materinya. Kemudian kita lanjut kepada pemateri kedua. Kepada Saudari Periska, dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi yang kedua, yaitu yang pertama, materi yang akan saya jelaskan yaitu hukum dan keutamaan berwirausaha. Pada dasarnya hukum jual beli atau berdagang dalam Islam adalah halal. Prinsip hukum ini ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah serta ijma' ulama. Dalam Al-Quran diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ahalullahul bai'a wa harun mariba. Artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Wajibnya seseorang untuk mencari rezeki sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, yaitu sesungguhnya bekerja mencari rezeki yang halal itu merupakan kewajiban setelah ibadah fardu. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Dalam hadis lain juga disampaikan betapa Allah menyukai hamba-hamba mukmin yang mau berkarya atau berwirausaha, tentunya sesuai dengan tuntunan dan ketentuan syariat, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Ashim ibnu Ubaidillah dari Salim dari ayahnya. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyukai orang mukmin yang berkarya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang selanjutnya, tujuan dan manfaat wirausaha. Terdapat tujuan dan manfaat dari kewirausahaan. Adapun tujuan kewirausahaan terdapat dalam Inpres nomor 4 tahun 1995, yaitu yang pertama, mewujudkan kemampuan dan kemantapan wirausaha untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kualitas para wirausaha. Yang ketiga, membudidayakan sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan masyarakat terutama pada generasi muda. Yang keempat, menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi dalam masyarakat. Sedangkan manfaat dari kewirausahaan yaitu dapat memberikan bantuan kepada orang lain sebagai penambah daya tampung tenaga kerja, menjadi contoh bagi masyarakat sebagai pribadi yang unggul dan patut diteladani. Kewirausahaan bisa diterapkan di semua bidang pekerjaan dan kehidupan. Terima kasih kepada pemateri kedua yang telah menyampaikan isi materinya. Jadi di sini kita lanjut kepada materi ketiga, yaitu dengan keuntungan dan kerugian. Ini saya akan membahasnya. Jadi adapun keuntungan dan kerugian berusaha, yaitu pertama, memilih bidang usaha sesuai minat dan bakat. Nah, kemudian keuntungannya dapat dinikmati sendiri, memperoleh keputusan dalam berpenghasilan, mengelola usaha, tidak ada yang memerintah, tidak perlu persetujuan pihak lain, dan membuat keputusan, mempunyai peluang membantu orang lain, seperti mengalokasikan penghasilan untuk membantu korban bencana ataupun memberikan lapangan pekerjaan kepada orang yang berpotensi dalam usaha yang dimilikinya. Nah, jadi di sini intinya kita itu mempunyai keuntungan. Yang pertama tadi adalah kita bisa memilih usaha kita sendiri gitu. Apa yang kita nanti dan yang kita ada di situ, kita bisa apa itu kemampuan itu, sama kita memang cocok dalam berbisnis sawit ataupun pon karet, seperti itu kita bisa sendiri mengelolanya tanpa ada orang mau kerja, mau pergi gini gitu ya kan kebun sawit kita lagi besar, bahkan
yang bisa yang mentahkan orang ataupun menyewa karyawan untuk mengelola kebun itu sendiri seperti itu. Dan kemudian ketika kita ingin mengharta kita ada mesin ada pekerjaan itu ada yang kita yang mengatur sendiri bagaimana kondisi kita seperti ya guys ya. Kemudian sedangkan kerugiannya yaitu jam kerja yang panjang dan tidak teratur, resiko dan tanggung jawab yang luas, pendapatan tidak stabil, sering terlibat masalah keuangan dan belajar tidak ada akhirnya. Artinya wirausaha dituntut untuk selalu mengadaptasi berbagai perubahan yang terjadi seperti itu. Jadi kerugiannya guys ya, di sini kita sebagai orang yang mempunyai usaha seperti itu, kita memiliki kerugian bahwasanya kita beda dengan karyawan. Kalau karyawan itu ditentukan jam kerjanya. Nah, jam segini udah berhenti. Hari libur segini gitu. Dan kemudian karyawan itu menerima perintah seperti itu, beda dengan kita yang jam kerjanya panjang, tidak ada berhentinya seperti itu karena usaha kita sendiri seperti itu ya kan. Dan kemudian kalau ada pendapatan yang kurang stabil, di situ resiko kita tinggi gitu ya kan. Bagaimana kita menghadapi permasalahan itu seperti itu. Kemudian belajar itu tidak ada akhirnya karena setiap hari ataupun setiap waktu jam kerja selalu ada masalah yang terjadi ataupun yang harus dihadapi. Di situ kita harus belajar, setiap hari belajar bagaimana menghadapi situasi yang seperti ini, situasi yang seperti itu gitu. Nah, jadi di situ kita harus dituntut untuk selalu belajar dalam menghadapi ataupun menjalani bisnis yang kita usahakan seperti itu guys ya. Mungkin sekian dari saya pemateri ketiga. Di sini karena sudah selesainya materi dari kami, di sini kami akan membuka forum tanya jawab kepada seluruh audiens yang ingin bertanya, dipersilahkan dengan segala hormat.